Pemirsa, rencana membuka jalur baru, 14 anggota klub motor Trabas di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat terjebak di dalam hutan dan sempat dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan ke-14 anggota, namun satu diantaranya meninggal dunia. Empat belas anggota klub Trabas yang membuka jalur baru kawasan hutan Bancalaweh Kabupaten 50 kota Sumatera Barat dinyatakan hilang setelah hilang kontak selama 24 jam. Tim SAR gabungan langsung berkoordinasi untuk melakukan pencarian. 14 anggota klub Trabas ini rencananya akan membuka jalur baru di kawasan hutan Banca, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 kota Sumatera Barat. Tim mulai berangkat pada pagi hari, diperkirakan akan kembali pada sore hari. Namun hingga malam hari para pemotor tidak juga keluar dari hutan. Kondisi diperparah dengan cuaca hujan lebat disertai medan yang sulit dengan pencahayaan yang minim. Setelah berkoordinasi dengan tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, TNI Polri, dan relawan, tim langsung bergerak ke dalam hutan mencari rombongan Trabas yang terjebak. Akhirnya ke-14 motor Trabas berhasil ditemukan, 13 selamat dan 1 orang meninggal dunia. Penyebab kematian diduga karena kelelahan dan penyakitnya yang kambuh. Penggiat Trabas Adventure hilang. 13 ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kronologis meninggal dunia karena asam lambung. Hilangnya di hutan Banjalaweh yaitu Bukit Barisan. Dengan berhasilnya dievakuasi 14 personil Trabas itu, operasi dinyatakan ditutup. Demikian. 14 pemotor Trabas langsung dievakuasi. Dugaan sementara terjebaknya para pemotor di dalam hutan karena kondisi cuaca yang memburuk. Dari Kabupaten 50 kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang santri diduga terseret air bah saat mandi di Sungai Aek Singolot, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya pemirsa, hingga malam tadi petugas gabungan belum berhasil menemukan jasad korban. Seorang santri kelas 7 Ponpes Mustafawiyah Purbabaru bernama Mursyadil Kamil hilang terseret arus Aek Singolot pada Senin sore. Air bah tiba-tiba datang di Sungai Aek Singolot usai hujan deras mengguyur wilayah ini. Korban yang sedang mandi tak bisa menyelamatkan diri dan hanyut terbawa arus deras sungai. Petugas yang mendapat informasi langsung terjun ke lokasi untuk mencari jasad korban. Hingga Senin malam pencarian yang dilakukan tak membuahkan hasil. Hingga malam hari ini kita sudah melakukan pencarian mulai dari titik TKP hingga sampai muara sungai Batanggadi. Untuk pencarian saat ini masih nihil. Pencarian terkendala debit air yang cukup besar dan juga minimnya penerangan. Rencananya pencarian akan dilakukan pada Selasa pagi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir rendam ratusan rumah di Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Banjir juga mengenangi akses jalan lintas Sumatera. Banjir disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi sejak siang hingga malam. Jalan lintas Sumatera Lubuk Alung Pariaman, tepatnya di daerah Sintuk, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masih digenangi air. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Ratusan rumah yang berada di pinggir Sungai Batang Tapakih yang ada tersebut juga masih digenangi air. Banjir juga rendam puskesmas Sintuk dan sejumlah sekolah. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dari siang hingga malam hari. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir di Padang Pariaman, kita bergabung dengan Eka Guspriyadi di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Padang Pariaman. Eka, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Apakah sudah surut? Halo, selamat siang Eka. Eka? Ya, rekan Eka. Ya.
Ya rekan Eka, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Eka, Anda bisa mendengar suara kami? Ya, Eka, bagaimana kondisi banjir di sana? Ya pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Eka di Padang Pariamanan terganggu. Eka, bisa dengar suara kami dengan jelas, Eka? Oke, Mas. Eka, bisa Anda gambarkan seperti apa banjir di sana? Dapat kami laporkan suasana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah korban banjir Kabupaten Padang Pariaman di daerah Sintu, Kecamatan Sintu, Tobo Gadang. Dapat kami laporkan di Padang Pariaman ada 11 dari 17 kecamatan yang terkena banjir dan tanah longsor. Di antaranya ada 2 orang korban meninggal dan beberapa orang yang luka-luka akibat tanah longsor. Sementara yang terparah di daerah Sungai Batang Mulakan sama Batang Kapakis. Ada ratusan rumah yang ada di pinggir sungai tersebut yang terendam banjir. Demikian Pram dan Stefani. Eka, tadi Anda sebutkan ada 2 korban meninggal akibat longsor. Ada korban lain yang masih hilang? Kalau untuk korban hilang tidak ada, Stefani. Tapi kalau yang luka-luka ada sekitar 4 orang. Oke, Eka, sekarang kondisi warga di sekitar atau di lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah masih menetap di rumah atau sudah ada pengungsian untuk mereka? Ya, rekan Eka. Ya, Pram. Ya, Eka, apakah sudah ada pengungsian bagi warga korban banjir? Kalau untuk korban banjir, sekarang sebagian sudah balik ke rumahnya karena banjir sekarang ini sudah mulai surut. Tapi sebagian lagi masih ada di tenda darurat. Kalau dari antisipasi dari Pemkot setempat seperti apa untuk mengantisipasi ketinggian banjir kembali meningkat di sana? Seperti apa rekan Eka? Sekarang ini BPBD Padang Pariaman sedang menata lokasi-lokasi banjir dan tanah longsor. Mereka selain memberi bantuan juga menghimbau kepada masyarakat untuk waspada karena sebagian daerah di Kabupaten Padang Pariaman rawan terhadap longsor dan banjir. Baik, terima kasih Eka Gus Priyadi atas laporan Anda langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir kiriman dari dataran tinggi pegunungan Kabupaten Bener Meriah kembali hantam pemukiman warga di kawasan Kabupaten Aceh Utara. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, pemirsa, akibat banjir selama 2 hari warga terpaksa bertahan di pengungsian. Memasuki awal tahun, banjir kiriman akibat tingginya curah hujan kembali menghantam pemukiman warga di kawasan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Banjir kiriman sejak 3 hari terakhir berasal dari dataran tinggi pegunungan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Akibatnya 4.000 kepala keluarga kebanjiran. Meski air laut sudah surut, warga tetap waspada akan banjir susulan karena curah hujan masih tinggi. Sementara itu, keberadaan pembangunan bendungan Waduk Kriun Karaute hingga kini belum mampu menanggulangi dampak banjir. Apakah dengan pembangunan waduk ini bisa mencegah nggak, Pak? Nggak bisa. Kenapa, Pak? Sama aja. Sama aja. Selama waduk itu hampir setiap bulan, ini baru aja. Kami kok jadi orang petani kan, padi itu rumah saya. Berarti gara-gara waduk itu, Bu? Mungkin karena waktu banyak airnya dilepang gitu, jadi dibuang di kampung. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Banjir 1 hingga 2 meter masih merendam ribuan rumah dan lahan pertanian milik warga.
Akibatnya, sejak kemarin malam sejumlah warga kebanjiran terpaksa mengungsi ke sejumlah posko pengungsian. Salah satu lokasi banjir terparah terjadi di Desa Masjid Sungai Iu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. 1.000 jiwa warga terpaksa mengungsi. Terjadi mulai kapan tuh? Sejak 2 hari yang lalu. Saat ini debit airnya 40 mencapai 1 meter. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri hingga kini mencatat sebanyak 3.000 lebih warga dan 43 desa dan 7 kecamatan terdampak banjir. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu muda yang baru melahirkan dan bayinya dievakuasi petugas di tengah banjir di Pidijaya, Aceh. Ribuan warga lainnya mengungsi ke tempat aman. Pasca diguyur hujan selama beberapa hari membuat sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh dilanda banjir luapan sungai. Adapun kabupaten terdampak antara lain Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidijaya, Biren, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter lebih mengepung permukiman penduduk. Sebagian warga yang terjebak di tengah banjir akhirnya dievakuasi petugas. Salah satunya adalah seorang ibu muda yang baru melahirkan beserta bayinya. Sementara sebagian warga lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saat ini kami sedang mengevakuasi sejumlah warga, lansia, dewasa, anak-anak juga ibu-ibu yang baru melahirkan. Kegiatan ini kami lakukan sejak dari pukul 9 pagi hingga pukul 8.30 WIB. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Aceh, banjir yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini berdampak di 8 wilayah kecamatan di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Banjir mulai melanda bagian wilayah Pidijaya pada Jumat 20 Januari lalu, dan saat ini banjir masih melanda desa-desa di 8 kecamatan di kabupaten tersebut. Data sementara menunjukkan sebanyak 4.157 rumah warga tergenang dan berdampak pada 6.776 keluarga yang terdiri dari 17.628 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda ratusan rumah di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain merendam pemukiman, banjir juga memutus akses warga. Melaporkan kali Dusun Ngogak, Kecamatan Ngerapat, dan Dusun Ngogak. Hujan deras menyebabkan ratusan rumah di 5 desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Banjir memicu Sungai Ngugung meluap hingga memutus akses di permukiman. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Kondisi banjir diperparah dengan jebolnya tanggul di sekitar sungai. Ya hampir setiap tahun sering, Mas. Itu kalau musim penghujan ini mesti sering banjir. Ketinggian sampai ya hampir 80 cm, Mas. Di perbatasan antara Desa Ngerapah dan Desa Brongkol itu ada sungai. Ada sungai yang posisi di Desa Ngerapahnya menyempit. Jadi bantaran sungainya menyempit sehingga menimbulkan luapan. Bahkan kemarin sempat terjadi tanggul jebol di area tersebut dan sudah kita upayakan dengan buat tanggul manual nggih. Warga khawatir banjir tidak akan surut bila curah hujan semakin tinggi. Selain itu, warga juga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki tanggul yang jebol akibat dilanda banjir. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Vaksin COVID-19 booster kedua untuk dewasa bisa didapatkan mulai hari ini secara gratis. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di iNews ya.